Sikap pertama Pak Harto ketika itu adalah setelah diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Bung Karno, yang pertama membubarkan Partai Komunis. Itulah sesungguhnya yang oleh Bung Karno tidak mau melaksanakannya karena memang idenya adalah nasionalistis, islamistis, dan marxistis. Sampai wafat, Bung Karno tidak lepas dari sikap yang seperti itu. Kokoh dalam pendirian. Sampai hari ini 3 unsur itu masih hidup di dalam bumi Indonesia. Saudara-saudara, setelah Pak Karno diganti oleh Pak Harto, Bung Karno diganti oleh Pak Harto, setelah ditetapkan definitif menjadi presiden, setelah pemilihan umum 71 dan ditambah 5 tahun lagi, jadi presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menghantarkan Presiden Pak Harto dengan satu ketetapan yang dinamakan Ketetapan MPR 1978 garis miring tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang terkenal dengan PPPP atau P4. Mengapa itu dibuat? Agar Pancasila tidak ditafsirkan multitafsir. Agar ada kesatuan pandang terhadap Pancasila. Agar tidak ditafsirkan oleh penguasa semaunya. Seperti yang pernah terjadi pada zaman Bung Karno. Yang Pancasila itu diperas menjadi tidak ada. Dan yang ada adalah Nasakom yang membuahkan gerakan 30 September. Saudara-saudara sekalian, tatanan di dalam putusan MPR ini, MPR, mengatakan bahwa Pancasila yang ada dengan ketetapan P4 ini tidak dimaksudkan untuk merubah. Juga tidak dimaksudkan untuk menafsirkan. Tapi hanya memberi panduan, pedoman, agar bangsa mampu berjalan seiring, mampu berjalan sebimbing daripada Pancasila. Ditugaskan pada presiden untuk membuat satu implementasinya. Maka terbentuklah waktu itu yang disingkat menjadi BP7. Saudara-saudara, ketika itu Pancasila masuk sampai ke desa-desa, apatah lagi sekolah. Dengan terjemahan-terjemahan yang kalau kita ikuti dengan seksama, tidak ada yang dalam arti tanda petik nyeleweng. Mungkin di dalam perjalanan sejarah dianggap BP7 ini merupakan melanggengkan kekuasaan Bung Karno, Pak Harto. Maka dalam pemerintahan Pak Harto selama 32 tahun akhirnya tumbang
Dan yang terakhir, presiden selanjutnya memansuhkan apa yang dinamakan BP 7 yang memberi pedoman, dan ketika itu sama sekali Pancasila menjadi sepi dan tidak bergerak lagi sampai dengan hari ini. Yang bergerak adalah semboyan reformasi. Ternyata reformasi yaitu menghilangkan BP 7 dan merombak total apa yang dinamakan Undang-Undang Dasar 45 yang sangat fleksibel. Jadi reformasi itu termasuk kelompok FOMO, takut tertinggal, tidak dinamakan negara demokrasi. Padahal kalau diikuti secara cermat, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan demokrasi gaya Indonesia. Demokrasi yang mengedepankan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi yang ingin mewujudkan satu keadilan sosial. Saudara-saudara, tercapailah. Negara berjalan lebih daripada 20 tahun tanpa haluan. Memang yang bisa membuat haluan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengangkat presiden, yang mewakili rakyat, dan yang menerima laporan dari presiden. Semua dihilangkan menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sekedar melantik setelah dipilih oleh rakyat. Pancasila menjadi sesuatu yang tidak bisa membawa haluan negara. Maka belakangan ini terbitlah suatu keinginan, sebuah undang-undang, rancangan undang-undang yang disebut haluan ideologi Pancasila. Dalam terma bahasa, haluan itu semestinya bukan untuk dasar negara. Haluan itu justru adalah negara yang berdasar Pancasila. Ini haluannya mesti ditetapkan. Tapi karena lembaga yang menetapkan haluan negara itu sudah tidak ada, maka dibuatlah undang-undang haluan. Dasar negara lebih kecil daripada undang-undang. Jadinya. Maka di dalamnya ada kemiripan-kemiripan bahasa-bahasa Pancasila, disingkat menjadi Trisila, disingkat menjadi Ekasila, tumbuh kembali. Saudara-saudara, kita mengkritisi ini, namun tidak sekedar mengkritisi, tapi mengajak. Setelah mengkritisi, mengajak. Kalau ingin membuat haluan negara, kembalikan negara ini pada Undang-Undang Dasar 45 yang belum direformasi, yang belum diamandemen. Dan kembalilah kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 tentang P4. Di sana sudah tersusun rapi. Tinggal kita sedikit menambah maupun sedikit mengurangi. Bukan memusnahkan sama sekali dan membentuk undang-undang baru tentang ideologi Pancasila. Pancasila tidak boleh diundang-undangkan. Pancasila membawai Undang-Undang Dasar 45, melandasi Undang-Undang Dasar 45 yang mampu membuat haluan negara. Ini sebuah usul. Kiranya kritik-kritik tadi diberikan jalan keluar. Kembalilah, wahai bangsa Indonesia,
dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat menentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini haluan negara yang dicita-citakan oleh Pancasila itu sendiri, yakni mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang terhormat, inilah pesan Idul Kurban yang disampaikan dengan harapan kita semua ikut berpartisipasi dalam perkembangan atau dalam proses Indonesia menjadi negara yang adil makmur, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh itu,